Nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul quddusus salam. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi sadatil kiram. Amma ba'du, faqala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sebelum kita membahas tentang, di satu sisi ada pengen mengulas untuk imam salat tarawih, tapi di sisi lain jamaah kira-kira apa yang kita bahas? Gimana? Katanya pengen mengulang kembali masalah untuk bacaan salat tarawih, itu kan? Walaupun semuanya nggak jadi imam kan? Bukan berarti nggak jadi imam, cuman kan di saat terjadi imam ada kekurangan, ada kesalahan, makmum harus bertindak gimana caranya, itu yang harus kita ketahui. Berarti seakan-akan semua jadi imam gitu kan. Contoh, imam salah bacaan umpamanya, nah makmum harus bisa memperbaiki secara pribadi untuk tidak terkena dosa gara-gara imam salah, tapi kita perbaiki dalam hati. Contoh, imam baca Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Dia nggak pakai ro. Nah, kita tambahkan Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Itu dalam hati kita. Kalau imam nggak pakai ro umpamanya, itu cara untuk menanggulangi kekurangan si imam. Ya, mudah-mudahan setelah dijelaskan nanti minimal mengurangi apa? Kekurangan. Ya, itu aja tujuannya. Makanya kembali tadi ada mengusulkan udah baca kembali seperti untuk calon-calon imam khususnya maupun untuk para jamaah pada umumnya. Jadi bacaan yang kita baca seperti kemarin, yaitu surat tarawih Al-Hakumut sampai Anas plus Sabihis dan Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Karena semua itu adalah yang dipakai di dalam salat tarawih, enggak lepas. Ya, terutama di kalangan sunni ahlus sunnah wal jamaah. Kembali kepada bacaan kita, bahwasanya resiko imam memang cukup berat. Ya, beratnya kenapa? Ya, pertama tanggung jawab sama pribadinya maupun sama jamaah. Tapi di sisi lain juga pahalanya paling besar adalah apa? Imam. Nah, ini jadi jangan ngeper duluan, aduh takut dosa. Tapi di sisi lain pahala paling besar apa? Imam. Nah, makanya tergantung kepada kita tadi. Kalau memang kita baik, benar, sesuai dengan kaidah tajwid, ya mudah-mudahan berarti imam dapat pahala besar. Nah, kemudian yang ketiga, jika tadi kekurangan, kesalahan si imam, kita sebagai makmum harus bertindak, minimal perbaiki oleh kita, tapi cukup di dalam hati, nggak perlu keras. Ya, ini contoh lain. Imam terkadang baca surat wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kan nyasar tuh. Seharusnya apa? Milus solihati wa tawasau bil haqi wa tawasau bis sabr. Dia enggak, falahum ajrun ghairu mamnun. Tindakan kita makmum gimana? Apa perlu subhanallah tasbih, tambih untuk mengingatkan bahwa imam apa? Salah. Tapi biasanya kalau kita perbaiki seperti itu malah lebih grogi, malah lebih ngaco lagi. Biasanya nih,
Karena berdasarkan fisiologisnya, saking apa mah? Saking gelapnya akhirnya ke situ lagi. Bukannya pindah dengan surat lain, tetapi dianggap betul padahal ke situ lagi. Ini contoh, sering terjadi seperti itu. Nah, di sini kalau kita sudah tambih seharusnya wa amilu sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, tapi dia tetap aman wa amilu sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Umpamanya itu kembali hati kita perbaiki wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Nanti imam bingung sendirinya kenapa kok palahum, seharusnya wa tawasau bil haqqi. Biarkan aja si imam, ya. Nah, ini contoh cara memperbaiki oleh kita masing-masing. Itu kalau ada kesalahan dalam masalah bacaan. Ya, kalau dalam masalah gerakan hukum fi'liyah itu boleh tambih subhanallah. Nah, ini contoh. Ini 4 masalah yang sering terjadi. Nah, sekarang yang kelima. Dalam bacaan biasa diawali dengan surah Al-Fatihah, ya. Ini kan biasa habis takbiratul ihram kemudian baca iftitah. Baca iftitah enggak nih? Kalau secara tarawih? Baca nggak iftitah? Baca. Iya, boleh langsung, boleh baca sampai Allahu akbar kabira alhamdulillah katsira subhanallah wa asila. Boleh, atau melanjut ini wajhatu wajhiya ana minal musyrikin wa ana minal muslimin, boleh. Tiga-tiganya apa? Boleh. Cuman terkadang orang kalau kita terlalu lama juga jadi apa? Gimana sih sunnah dilawan sunnah lagi kan? Jadi tasalsul bahasanya gitu. Nah, ini kalaupun mau baca sampai wa asila boleh. Ya, karena mu'alim tuh dia menceritakan boleh baca iftitah yang sedang ataupun nggak baca juga sah, tergantung situasi dan kondisi. Kalau memang itu siap untuk menjaga hal-hal yang kritik umpamanya, ya kita bisa jawab. Karena itu pertama salatnya salat sunnah, yang kedua iftitah juga sunnah sehingga tasalsul. Nah, itu kalau bahasa fikih begitu. Ini contoh, ya. Sekarang masuk kepada surat Al-Fatihah. Di sini Al-Fatihah itu di atas Bismillahirrahmanirrahim ada tanda apa? Lam alif. Lam alif bukan? Lam alif. Nah, kalau lam alif berarti la takhif kan? Jangan berhenti di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Seyogianya kan baca satu ayat. Kalau baca satu ayat, saya yakin banyak yang batuk di belakang. Kenapa sih bacaan lambat? Lama sholat. Nah, makanya kita pakai yang kedua. Maratibul qiraah arbatun. Cara membaca Quran ada 4 macam. Ada hadr, cepat, ada tahqiq, ya, ada hadr, tadwir, tahqiq dan tartil. Ini cara baca Quran. Jadi boleh kita menggunakan hadr, cepat tapi enggak mengurangi tajwid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. 1 pos. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 2. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 3 pos seperti itu. Kalau kita mau wasal, ya. Kalau mau enggak wasal satu-satu berarti Bismillahirrahmanirrahim. Ambil nafas. Alhamdulillahirabbil alamin. Ambil nafas. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Dah seterusnya. Kalau enggak diwasal, memang itu yang paling afshal. Tapi kalaupun mau diwasal ada 3 pos sesuai dengan tanda wakaf masing-masing. Tadi dari bismillah sampai maliki yaumiddin ada tanda wakaf qala, al-waqfu ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di belakang ada tanda qala.
Al-waqfala dari ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim sampai selesai. Itu kalau mau diwasal seperti itu. Kalau napasnya kuat ya. Kalau saya terus terang nggak kuat. Jadi kembali itu cara muasal. Nanti kalau ditanya mereka, karena ini dari bismillah sampai malik yaumiddin, ini bentuknya sanaiyah, pujian. Pujian manusia kepada Allah sampai malik yaumiddin. Yang kedua, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini sifatnya ubudiyah. Ubudiyah itu sebagai penghambaan manusia terhadap Allah. Engkaulah yang kami sembah dan Engkaulah tempat kami mohon pertolongan. Nah, baru bentuk apa? Doanya. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah petunjuk kepada kami, yaitu jalan yang lurus, jalan yang telah Engkau memberikan kenikmatan atas mereka. Siapa? Orang beriman. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan orang yang kau murkai. Siapa? Orang Yahudi. Waladdallin, bukan orang yang sesat. Siapa? Nasrani. Itu kalau kita menggunakan sistem wasal. Ya, jadi wasalnya itu harus 3 pos ya. Jangan sampai istilahnya Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Nah, kalau mau pos sampai pos 3. Jadi 1, 2, 3 ayat. Ya. Yang keempat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in baru 1 ayat. Karena ada tanda wakaf tadi. Yang terakhir tadi dari ihdinas siratal mustaqim. Kira-kira kuat enggak? Nah, kuat nggak? Insya Allah kuat ya. Yang muda-muda kuat, yang udah tua kalau nggak kuat gimana? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim sampai sini nggak kuat, itu kan? Nah, bisa nggak siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bisa nggak seperti itu? Kalau bisa, ya mau nggak mau seperti itu. Kalau bisa, usahakan. Kalau nggak bisa dari ihdinas siratal sampai waladdallin, karena sehubungan dengan nafas. Alasannya ad-duratu tubihul mahzurat, sesuatu yang dilarang bisa jadi boleh kalau kondisi darurat. Anggap aja nafas nggak kuat, itu namanya apa? Darurat. Kalau kuat kan nggak mungkin. Kita akan berhenti bukan pada posnya gitu kan. Kalau kita kuat, berhubung nggak kuat, innallaha afuwun ghafur. Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Ya udah. Allah juga tahu. Kalaupun kita ngomong istilah bahasa Betawi bilang, aneh juga tahu napas ente pendek. Walaupun ente paksain juga nggak bakalan bisa kan gitu. Dianggap apa? Darurat, dimaafkan sama Allah. Ya. Karena Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Selesai Fatihah. Iya, ini iya, ini kalau baca di mana tadi? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus kalau dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nuh dinas, jangan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas, jangan, tapi bacanya nuh dinas. Nah, alasannya apa? Ini alifnya alif wasol, jadi nggak perlu nasta'inu ihdinas, tapi nasta'inu dinas. Jadi seakan-akan alif dibuang, ya, karena alifnya alif wasol. Paham kan nih? Alif wasol, bukan alif koto, ya. Ini dalam bacaan kalau ada yang tanya, kenapa kok diwasal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nuh, karena alifnya alif wasol. Ya. Udah, masih ada yang tanya lagi? Persiapan ilmu, sedia payung sebelum hujan. Apalagi sekarang musim hujan. Udah nggak lagi? Lanjut. Alhaqumut. Nah, ini alhaqumut. Bismillahirrahmanirrahim. Mau wasal nggak?
Kalau wasal bismillahirrahmanirrahim alhaqumut. Jangan bismillahirrahmanirrahim milhaqumut. Jangan. Karena ini hamzahnya hamzah qata. Kalau tadi hamzah wasal, tetap alifnya harus dibaca. Iya, bedanya apa? Suruh ngaji. Iya, antara wasal dan antara wasal dan qata. Itu kan? Nah sekarang kalau dijawab ini makan waktu, tapi yang terus ngaji aja dulu, ngaji dulu, ntar baru ketemu. Kita baru masih jauh tajwidnya, belum hamzah qata, belum hamzah wasal kan. Nah ini disebut hamzah qata ya. Kalau tadi hamzah wasal, jadi bacanya bismillahirrahmanirrahim alhaqumut, jangan bismillahirrahmanirrahim milha, jangan, karena hamzah qata. Jadi baca bismillahirrahmanirrahim alhaqumut takasuru hatta zurtumul maqamir. Ini rohnya dihidupkan, ada tanda domah. Sering terjadi imam bismillahirrahmanirrahim alhaqumut takasur hatta, takasur hatta, seharusnya takasuru, rohnya diapain? Hidup ya, karena ada tanda dhamma. Takasuru hatta zurtumul maqamir kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamuna kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Berhenti, ada tanda qada. La tarawunnal jahima thumma la tarawunnaha ainal yaqini thumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Nih kalau mau kaidah tajwid. Jadi kita ada alasan kenapa Anda berhenti di sana, karena ada tanda lam alif, artinya la takib, jangan berhenti. Tapi kalau qala al waqfu harus berhenti. Saya pakai ilmu tajwid. Kalau ada yang tanya, udah bisa jawab? Udah bisa jawab belum? Kalau ada yang tanya, kenapa berhenti begini begitu? Ini sesuai dengan kaidah tajwid. Ya, tadi contoh. Kenapa dibaca bismillahirrahmanirrahim alhaqumut, sedangkan Fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah, gitu kan? Atau tadi ihdinas siratal mustaqim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nuh, gitu kan? Karena hamzah wasal. Kali ini hamzah qata. Udah. Nah, nanti ketemunya dalam tajwid kalau masih mau ngaji ya. Karena ini bukan tempat untuk apa? Untuk menjelaskan. Kalau dijelaskan nanti makan waktu. Waktu sangat singkat. Udah selesai alhaqumut. Kasih tolong tanda kalau lam alif berarti yang berhenti, kalau qala berarti harus berhenti. Yang kedua, surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Jangan berhenti di ila, awas nih tolong. Jangan wal 'asri innal insana lafi khusrin illa, jangan. Tapi berhentinya di mana? Amanu. Dengan tujuan supaya seragam. Ya, sebab kalau yang paham ahlul qura di ila berhentinya berarti enggak paham. Itu kan? Karena jadi wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Ulangi lagi, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sabr. Itu sabr, rohnya bawah, sabr. Ini tolong, itu amanu. Pokoknya setiap ada kata illa alladzina amanu, jangan berhenti di illa, harus apa? Amanu. Ini keseragaman dalam bacaan. Sebab nanti kalau baca wal 'asri innal insana lafi khusrin illa, mereka yang ngaji dengan saya pernah ngaji, pasti dia, loh Ustaz Dandul nggak ngajarin gitu. Dulu saya pernah ngaji sama beliau illa alladzina amanu. Kok ini ngaji tapi diperintah di mana? Illa. Itu di luar tanggung jawab saya. Kalau berhenti di illa ya, karena saya dari guru ke guru suruh berhenti di amanu kalau napas nggak kuat. Ini bukan untuk tarawih aja. Kayaknya baca ini kan kebacaan sehari-hari model kita. Kalau mau kita kan nggak jauh dari al-hakum sampai an-nas. Makan yang hebat kuliah sama kulhu doang.
Yang lain Al-Hakumut aja jarang dibaca. Kalau bukan bulan puasa salat tarawih. Ya, itu 2. 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazatin allazi jama'a malan wa addada. Kalau kita nggak kuat terpaksa deh, ya. Jadi berhenti di addada. Kemudian kalau yang bagus sampai akhladahu kalla. Wailul likulli humazatil lumazatin allazi jama'a malan wa addadahu yahsabu anna malahu akhladahu kalla. Kalla jangan diulang lagi. Langsung itu akhladah ada tanda jim. Mujawaz atau jaiz boleh berhenti boleh lanjut, tapi berhenti tetap di kalla walaupun enggak ada tanda, ya. Akhladahu kalla. Nanti jangan diulangi lagi. La yumbazanna fil hutamati wa ma adraka mal hutamah. Ada qala, berhenti di situ. Narullahil muqadatul lati tattali'u 'alal afidah. Berhenti di situ. Innaha 'alaihim musadatun fi 'amadin mumaddadah. Itu cara wakafnya seperti itu. Jadi tolong jangan di akhlada tapi akhladahu kalla. Kemudian alam tara. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Walaupun napas kuat tetap berhenti di fil, ya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil. Kalau nggak kuat ulang lagi. Ababil tarmihim bihijaratin min sijilin faj'alahum ka'asfin ma'kul. Jadi kalau berhenti tayran ababil ulang lagi ababil tarmihim. Kalau berhenti di mana? Ababil. Tadi kan karena nggak kuat. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil. Ulangi lagi. Ababil tarmihim bihijaratin min sijilin. Sijilin kalau bisa wasal. Min sijilin faj'alahum ka'asfin ma'kul. Sampai situ. Nanti tanya setelah selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Wasal. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash shita'i was-shayb. Boleh berhenti di situ, ya. Karena ada tanda jawab jim. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ. Sampai situ. Jadi berhenti di shaib, langsung فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ. Selesai. Kemudian Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Walaupun napas masih kuat. Fadzalikal ladzi yad'ul yatima wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Sampai situ. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Sampai selesai. Kalau napasnya kuat. Ini yang al-humazah. Al-ma'un, al-kausar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kausar. Ra tabkhim. Qala al-waqfu ala. Lebih utama berhenti. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Tabkhim, hukumnya ra tabkhim. Kemudian al-kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'bud. Tergantung ya, la,
la, ma. Mau dibaca 2, 4 atau 5, harus seragam. Kalau baca 2 semua. Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'bud. Itu 2, suaranya kan 5. Kita ambil 2 boleh atau ambil 4. Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'bud. Itu 4. Yang abso memang 5. Kalau memperhitungkan kondisi napas, mau 2, mau 4, mau 5 boleh. Karena majaiz munfasil. 3 alternatif tadi. Tapi wakafnya di ma'abud. Ya. Nanti wala an abidum ma'abatum wala antum abiduna ma'abud. Walaupun napas kuat tetap berhenti di ma'abud. Ini terkadang imam napas masih kuat sehingga dia berhenti wala ana abidum ma'abatum wala lakum dinukum waliyadin. Yang bagus tetap wakaf ma'abud walaupun napas kuat. Karena ada tanda wakaf al-waqfu awla, lebih utama berhenti di ma'abud sesuai dengan arti. Yang an-nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhulun. Berhenti di yadkhulun, ulangi. Yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fir hanya bawa, wastaghfir. Ya, hanya bawa rohnya tarkik. Wastaghfir innahu kana tawwaba. Karena wastaghfir ada tanda qala al-waqfu aula. Kemudian tabat al-lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi lahabin wa tab. Tahan dulu baru pantulkan. Karena kalau qalah akbar, jangan watab. Itu luar tanggung jawab saya. Jadi abi lahabi watab. Jangan watab. Jangan ya. Tahan baru apa? Pantulkan. Karena kalau qalah akbar ada tanda qalah. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahabin wa mar'atuhu hammalatal hatab. Mau terus boleh. Hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Kemudian al-ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Kalau wasal dunillah, jangan qul huwallahu ahad Allahus samad, jangan. Itu namanya sakta bukan, wakaf juga enggak. Wasal salah. Jadi ada 3 tuh ya. Disebut apa namanya sakta bukan, disebut wasal salah, disebut wakaf juga salah. Jadi yang bagus kalau mau lanjut qul huwallahu dunillahus samad. Karena itu nunnya nun wikoyah. Nun apa? Nun wikoyah. Nun yang terselip di tengah-tengah antara ahad dengan Allah. Atau nun aridoh, baru datang. Seharusnya ahadun Allah. Tapi nggak boleh. Qul huwallahu ahadun Allah, nggak boleh. Makanya harus ada nun wikoyah diselak dengan apa? Nun kecil. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Tolong nih ya. Acara apa aja kalau wasal jangan berhenti qul huwallahu ahad Allahus samad. Napas enggak putus kan? Cuman suara doang yang putus. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Jangan. Kalau napas kalian. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Kan gitu.
Nah, kalau sannya wasal pakai nun wikoyah atau nun aridoh. Terus dari lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jangan kufuan. Fa-nya dihamaskan. Ahad kalau kubro. Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Kalau enggak kuat boleh. Kemudian lanjut boleh ada waw wa atap. Wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Yang bagus lima-limanya jangan berhenti. Yang bagus. Tapi kalau itu bagus Mansur ngasih contoh tadi. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Tak usah diulang langsung. Wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Karena kondisi nafas. Terakhir An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Enggak kuat. Itu kan? Kalau kuat sih sungkur-sungkur. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Sampai situ. Kalau enggak kuat, ya. Nanti lanjut. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Nah, ini bacaan salat tarawih dari hari pertama sampai tanggal 15 ya. 16-nya kan berubah karena malam kunut istilahnya. Diganti dengan Al-Qadar. Buka surat Al-Qadar. Pertengahan antara Iqra dan lam yakunil. Sudah. Kita mau anzalnahu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadar. Qadar, jangan qad tapi qadar. Wakaf di situ walaupun nafas kuat. Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Syahr berhenti di situ ada tanda qala ya. Jangan Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul. Jangan, lebih baik Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Nah, syahr rohnya bawa. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Boleh di amr, boleh di salam. Boleh. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Jadi boleh di amr, boleh di salam. Titik 3 itu wakaf anakoh. Anakoh itu onta, jadi kayak punggung onta begini. Ya, itu wakaf anakoh. Boleh pilih antara satu dan berhenti di amr atau berhenti di salam. Ya, kalau berhenti di tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kalau berhenti di mana? Di amr. Ya, karena salah satu berhenti, tinggal milih di amr atau di salam. Kalau kulli amr berarti berhenti, salamun jangan berhenti. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Fajr jangan faj tapi rohnya di bawah. Ya, ini kembali kalau saya berhenti min kulli amrin salam hiya hatta matla'il fajr. Ya, salam enggak diulang karena tadi boleh di amr, boleh di salam. Kalau di salam berarti kan masih boleh istilahnya langsung hiya hatta matla'il fajr. Tapi kalau berhenti min kulli amr salamun hiya, itu boleh di seperti itu.
Kemudian surat Sabihis. Ini malam ke-16 ya. Terus Sabihis. Bacaan witir setiap di penghujung sholat tarawih. Kalian harus nih hafal nih. Ya. Hafalin. Yang kalau hafal ya hafalin gitu. Kalau hafal juga bawa HP. Lihat dia HP. Kalian yang punya HP, hafalin beli. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Berhenti di situ, mau lanjut boleh karena ada waw. Boleh diulang. Walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghusaan ahwa. Enggak kuat boleh di situ. Sanukari'uka fala tansa illa ma Allah. Berhenti, ada tanda kolam. Innahu ya'lamul jahra wa ma ini kha terkadang nih yahfa. Jangan tapi ini huruf kha. Jangan innahu ya'lamul jahra wa ma jangan tapi wa ma yakhfa kha ya. Kalau yahfa nanti lain artinya, makanya salah. Kemudian wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'atiz dzikra. Wakaf. Sayadzakkaru may yakhsha, sama nih. Jangan saya zakaru mayyahsya, ini masih banyak imam begitu. Ini tolong kha. Jadi saya zakaru mayyahsya wa yatajannabuha al-ashqa alladzi yaslan naral kubra. Berhenti di situ. Summa la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla bal tusiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Berhenti di situ. Inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Jangan pakai alaihi salam. Jangan. Ini kan suka masih terdengar alaihi salam. Jangan. Pertama enggak ada anjuran dari Nabi, yang kedua bacanya salah. Karena di sini yang disebut suhufi Ibrahim wa Musa, dua nabi. Kalau mau alaihimas salam gitu kan. Bukan alaihim salam. Kalau di luar salat ya. Dalam salat enggak ada instruksi Nabi baca alaihi salam. Kok masih banyak yang baca? Ya kata tuh Bagus Mansur, suruh ngaji dia. Kalau nggak ngaji nggak tahu-tahu nanti salah terus gitu kan, karena masih banyak. Jadi ikut-ikutan. Ini contoh. Inilah, ada yang mau tanya, diskusikan, silakan. Mana boleh bawa handphone. Kalau sekarang lagi tren kan, di depan imam ada Quran besar itu lagi tren. Tapi yang bagus jangan. Yang bagus jangan, apalagi nggak menguasai al-waqfu wal ibtida wal wasal. Itu bisa akibat apa? Salah juga. Kalau belum paham tanda wakaf apa? Wakaf, wasal, hamzah koto, itu harus menguasai banget kalau memang lihat Quran. Ya, jangan ikut tren-trenan. Ternyata bacaan imam masih apa? Belum paham tentang tanda wakaf, tanda wasal atau ibtida, umpamanya mana hamzah qata, mana hamzah wasal, mana harus berhenti di kala, mana yang bukan di kala. Itu semua kan ada aturan main. Nah, kalau kita belum menguasai, lebih baik jangan ikutan tren, jangan. Ya. Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna dinillahi afwajan fasabbih. Memang harus berhenti di fasabbih.
Kalau apa namanya, kalau itu bagus Mansur itu jangan diafu aja, jangan wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, jangan. Karena di samping ada tanda lam alif, jangan berhenti. Yang bagus kalau wasal tadi idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih. Berhenti di situ kalau kuat ya. Itu afsal. Lebih bagus. Ulangi baru fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Ada yang lain? Silakan. Gak ada. Insyaallah nanti ketemu bulan puasa ya. Tanggal 2. Tahu NU tanggal berapa nih puasanya? Tanggal 1 atau tanggal 2 atau tanggal 3. Kalau Muhammadiyah udah jelas tanggal 2 ya. Karena mereka sistem hisab. Kalau NU pakai ru'yah, lihat hilal ya. Ini yang disebut terbalik. Seharusnya Muhammadiyah pakai ru'yatul hilal karena berdasarkan hadis sumuli ru'yati, puasa kamu kalau dia lihat hilal. Nah, ternyata dia enggak. 10 tahun yang akan datang pun udah ketahuan hari apa, tanggal berapa, karena pakai hisab. Itu namanya dibalik. Jadi seharusnya NU pakai apa? Hisab. Nah Muhammadiyah pakai ruqyah. Ini dibalik. Jadi contoh. Ya dua-duanya benar sih. Yang nggak benar yang nggak puasa aja. Nanti kan Allah yang wallah alam bisawab. Inilah pertemuan terakhir kita. Insya Allah mudah-mudahan panjang umur. Paling ketemu lagi nanti di bulan Syawal. Kalau masih mau ngaji Quran. Karena bulan puasa nggak ngaji kata Ajis. Ya. Biasanya hari apa, Pak Haji? Biasanya hari apa Quran? Jumat ya. Jumat. Tapi nggak tahu deh. Tanya pengurus masih ngaji atau nggak hari bulan puasa. Kalau saya tergantung pengurus dan pengantur jamaah. Itu aja saya kira. Terima kasih karena waktu isyarat telah tiba. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat. Bertemu kembali nanti di bulan Syawal atau bulan Ramadan. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan biwajhikal karim ilaina wa sallallahu alaihi Muhammadin jamima fil qur'ani harfan harfa wa bi kulli harfin alfan alfa. Allah rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman nabiyyin wa hafizal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Da'wahum biha subhanakallah summa tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.